Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu dengan Bapak Ibu dalam ibadah yang sangat diberkati Tuhan ini. Kita akan dengar pesan Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita sehati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu. Kami rindu pesan Tuhan, kami rindu tuntunan Tuhan. Berbicara kepada kami, kami siap dengar, kami siap mempercayai dan melakukannya, serta kami diberkati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan dan siap melakukan dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tema kita pada saat ini mengenai jangan terlepas dari Tuhan. Tuhan pesan, jangan terlepas dari Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai ayat 6. Kita akan baca sama-sama. Yang bawa Alkitab buka dan kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita terlepas dari Tuhan, ada beberapa hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, kalau kita melepaskan diri atau terlepas dari Tuhan, kita tidak akan bisa berbuah. Katakan sama-sama, tidak bisa berbuah. Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Perikop yang membahas tentang pokok anggur yang benar ini, ada dua jenis ranting yang diutarakan. Yaitu yang pertama, ranting yang punya potensi untuk berbuah. Dan yang kedua, ranting yang tidak produktif, yang tidak punya potensi untuk berbuah. Nah, ranting yang kedua inilah yang harus dibersihkan. Terjemahan dalam bahasa Inggris yang menggunakan istilah pruning untuk kata dibersihkan. Nah, itu artinya dipangkas, dipotong, dibersihkan. Yang tidak produktif dibersihkan. Kalau hidup kita mau produktif, mau menghasilkan buah, kita harus merelakan hidup kita ini dibersihkan Tuhan melalui firman Tuhan. Tuhan katakan kamu memang sudah bersih karena firman. Hidup kita butuh firman untuk membersihkan kita. Hidup yang kotor ini dibersihkan Tuhan. Apakah saudara mau dibersihkan Tuhan supaya hidupmu bisa berbuah? Kalau engkau tidak mau dibersihkan Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa berbuah. Yang kedua, jika kita terlepas dari Tuhan, akibat yang kedua adalah tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus katakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, hari-hari ini iman kita sedang diuji dengan adanya COVID-19.
Seolah kita dibuat tidak berdaya untuk menghadapinya. Pemerintah anjurkan semua masuk di rumah, stay at home, mengerjakan semua dari rumah. Kalau tidak penting jangan keluar. Orang-orang yang gila kerja dipaksa untuk bekerja di rumah. Orang-orang yang biasa suka jalan-jalan di mall, mal-mal menjadi sepi. Mereka yang suka kumpul-kumpul dengan teman, dengan terpaksa, hal itu tidak bisa dilakukan lagi. Ketika ada perkumpulan yang mengumpulkan banyak orang, akan dibubarkan sama aparat, dalam hal ini aparat kepolisian. Sekolah-sekolah tutup, anak-anak tidak bisa sekolah. Mereka mengerjakan tugas, mereka belajar di rumah secara streaming, secara online. Penghasilan orang-orang yang berdagang mulai turun, omsetnya mulai turun. Ada yang turun begitu drastisnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah-ibadah yang semestinya dilakukan di gedung-gedung gereja tidak bisa dilakukan lagi. Kita dipaksa untuk hidup seperti jemaat mula-mula, ibadah di rumah dengan keluarga, bangun mesbah keluarga. Makanya dengan adanya COVID-19 ini, hubungan keluarga dipulihkan. Yang jarang berkumpul bisa berkumpul. Yang jarang mereka melakukan doa, mereka kumpul untuk melakukan doa bersama. Yang tidak biasa bangun mesbah keluarga, mulai membangun. Itulah sebabnya apa yang Alkitab katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Kita bersyukur sama Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan bekerja dalam hidup kita. Percaya bahwa dengan adanya COVID-19 ini, kita disadarkan bahwa tanpa Tuhan kita nothing, kita nol, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, akibat yang ketiga, kalau kita terlepas dari Tuhan, maka kita tidak berguna. Hidup kita akan terbuang. Karena Alkitab katakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Jangan terlepas dari persekutuan dengan Tuhan. Jangan melepaskan dirimu untuk berhubungan dengan Tuhan. Bangun bersama dengan istrimu. Bangunlah bersama dengan suamimu. Bangunlah bersama dengan anak-anakmu. Untuk kita bergantung kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Ranting yang tidak berguna dipangkas, dibuang. Sesuatu yang dibuang itu sudah tidak berguna. Kalau kita ingin berguna, rela dibersihkan Tuhan, menghasilkan buah. Nah, kesempatan di masa sulit seperti sekarang ini, Tuhan ingin hidup Anda berguna. Tuhan ingin hidup Anda bermanfaat bagi orang lain. Engkau yang punya berkat lebih, ingat yang lain. Ada banyak yang terjadi akhir-akhir ini, aksi borong-memborong, sehingga yang lain tidak kebahagiaan. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Inilah contoh kehidupan yang egois dan tidak mau berguna bagi orang lain, yang tidak produktif di hadapan Tuhan, dipangkas, dibuang, dan tidak akan punya makna apa-apa.
Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan kembali betapa kita butuh Tuhan, betapa kita harus membangun hubungan dengan Tuhan yang semakin intim. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, perlindungannya sempurna. Amin.